Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irham Ramdhani SAP, MP, selaku dosen profesi kependidikan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Bariro, Siti Nurjana, Tamara Ramadan, Andin Septian Biantari, dan Rahmawati Cahya Wardani. Izin menyampaikan materi yang berjudul Merdeka Belajar. Silakan simak video berikut. Merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Pasti kalian beranggapan bahwa merdeka belajar yaitu tanpa adanya tugas PR dari sekolah. Benar bukan? Tapi itu semua salah, karena arti dari merdeka belajar yaitu guru-guru dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar adalah salah suatu program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud RI, yaitu Nadiem Makarim untuk pendidikan Indonesia di zaman modern ini. Untuk mewujudkan gerakan Merdeka Belajar, harus adanya masing-masing dari sekolah dan bahkan perguruan tinggi dengan gerakan yang namanya guru penggerak. Guru penggerak ini diharapkan untuk mengambil tindakan yang muaranya memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik. Lalu, apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh ataupun diperintah untuk melakukan yang terbaik. Ada juga yang namanya orang tua penggerak. Filsafatnya sama, semua yang terbaik untuk anak. Inilah bagaimana pemerintah bisa membantu memerdekakan guru penggerak untuk melakukan berbagai macam inovasi. Tidak semua inovasi harus sukses, itu kuncinya inovasi. Banyak dari inovasi yang kita coba, kita eksperimen mungkin tidak terlalu berhasil. Tapi kita terus mencoba agar kita mengetahui apa yang pas untuk sekolah kita dan untuk lingkungan kita. Lalu tujuan dari Merdeka Belajar itu untuk mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan pelajar. Tujuan dari Merdeka Belajar yaitu pengembangan pola pikir dengan memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Inovasi tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu terinovasi terhadap instrumen penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Proses ini penting bagi para siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas menjadi sebuah hasil yang nyata. Siswa akan belajar membuktikan, bukan hanya menghafal materi. Meningkatkan kecerdasan siswa. Tahukah Anda berapa ranking PISA Indonesia tahun 2019? Rankingnya adalah 74 atau urutan 6 terbawah dari 79 negara yang disurvei. Dari data tersebut saja, kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak di Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Apa sih alasan kenapa pemerintah membentuk program Merdeka Belajar? Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan coaching class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetisi, dan tidak hanya mengandalkan
Sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Program for International Student Assessment atau yang disingkat sebagai PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian para siswa Indonesia yang hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan kurva karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isian bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Dari Merdeka Belajar, yaitu dengan Nadiem juga memberikan contoh kombinasi kegiatan lain yang termaksud dalam penilaian 2 ajar semester atau setara bobot 40 SKS. Mahasiswa bisa magang selama 6 bulan di perusahaan startup dan mengajar SD di Jakarta, misalnya selama 6 bulan. Total kegiatan tersebut adalah 2 semester. Nadiem atau Kemendikbud juga menyebutkan mahasiswa juga bisa magang di bank atau melakukan pertukaran mahasiswa di luar negeri yang khusus mengenai banking atau finance. Kombinasi kegiatan belajar mahasiswa S1 di luar kampus ini nantinya akan diatur oleh masing-masing rektor perguruan tinggi tempat mahasiswa berkuliah. Mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman baru, Nadiem menilai saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Terlebih di kampus pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Pembelajaran di luar prodi dilakukan untuk mendorong pengembangan sikap adiktif mahasiswa menghadapi dunia pasca kuliah.